Kehidupan kami adalah bait suci Roh Kudus. Kegiatan kami adalah merenungkan firman-Mu yang ada siang dan malam. Kami belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Setiap kami Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bimbing, Engkau urapi, dan Engkau berikan pemahaman sehingga mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus. Kami percaya pada akhir zaman ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga Engkau dapat memanggil untuk melaksanakan apa perintah Tuhan pada akhir zaman ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman lebih dalam bagi kami. Kekasih-Mu berbicara saat ini atas nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruhnya. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Salam saudara, salam nanti kasih Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat umatnya. Kita diberkati, kita dipelihara, kita ditolong. 6 hari lamanya kita melakukan segala pekerjaan kita, semua aktivitas kita. Namun pada hari ke-7, di mana hari yang disempurnakan Tuhan, hari di mana kita dilawat, diberkati. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Roh Tuhan dicurahkan. Roh Tuhan dicurahkan. Bagian pertama adalah kita memahami angkatan. Ada angkatan yang dimaksud di sana. Angkatan ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mari kita perhatikan di dalam Markus pasal 13 ayat 28 sampai 31. Markus pasal 13 ayat 28 sampai 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Terus, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. ya, terima kasih. Kita bandingkan dulu dengan Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Markus pasal 13 ini adalah bercerita tentang peristiwa kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Jadi Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada murid-muridnya saat itu, bercerita apa kegenapan firman Tuhan, dan yang diceritakan di sini adalah ada beberapa tafsiran, ada beberapa tanggapan. Yang pertama, bahwa di dalam perumpamaan ini peristiwa yang terjadi adalah yang pertama itu tentang kejatuhan Israel. Kejatuhan Israel selama 70 tahun di Babel itu sudah sebagian besar sudah tergenapi. Dan yang kedua berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, yang paling menarik di sini adalah yaitu di ayat yang 28 adalah dikatakan, tarilah pelajaran dari perumpamaan pohon tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebur dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal yang itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Artinya waktu Tuhan sudah semakin dekat. Kita harus melihat tanda-tanda zaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itulah yang dimaksud tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Artinya kita harus melihat progres apa yang terjadi di atas muka bumi ini, peristiwa-peristiwa yang mulai terjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus mengamati bahwa ada satu yang harus kita perhatikan, yang paling menonjol, yang kadang-kadang bahkan susah dicerna, adalah di dalam ayat yang ke-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Amin. Angkatan ini siapa, saudara? Kalau kita perhatikan, istilah angkatan dalam bahasa Yunaninya adalah genea. Genea bahasa Yunaninya artinya itu generasi atau ras atau suatu bangsa atau masa depan. Kalau kita perhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, angkatan itu artinya armada, bala, barisan, laskar, pasukan, tentara, tingkatan. Kalau kita melihat juga dalam bahasa pengajaran kita Wahyu disebut angkatan itu sama dengan hierarki. Kalau kita melihat arti dari KBBI, hierarki itu ada arti tingkatan atau arti pasukan. Begitupun yang dimaksud di dalam ayat yang ke-30, angkatan ini tidak akan berlalu. Artinya Tuhan berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu, memberitahukan bahwa ada yang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa Israel, dan ada juga yang akan terjadi di masa yang akan datang sesudah generasi ini. Artinya tertuju kepada satu generasi akhir zaman. Amin. Nah, kaitannya di dalam kitab Yoel tadi, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Siapa saja, baik hamba, laki-laki dan perempuan, teruna-teruna, bahkan orang tua mendapat mimpi. Itu sebuah petunjuk-petunjuk yang memberikan suatu gambaran bagi setiap kita bahwa kita tarik suatu pelajaran dari pohon ara, bahwa ketika kita mulai melihat, mulai bertunas, ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat. Artinya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada tanda-tanda bahwa satu angkatan ini akan dipakai oleh Tuhan secara umum dan secara khusus. Apa itu yang secara umumnya? Yaitu generasi akhir zaman itu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus berdasarkan Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai yang
ke-20. Kita perhatikan dulu Matius pasal 28 itu. Ayat 18 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, betul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang langsung menyaksikan melalui tayangan YouTube, mari kita lebih dalam memahami, menyikapi maksud dari firman Tuhan ini. Yang pertama tadi adalah diberikan secara umumnya adalah angkatan ini adalah orang percaya yang senantiasa bekerja melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, secara khusus yaitu angkatan ini merujuk pada suatu bangsa dalam pemakaian Tuhan pada peristiwa akhir zaman. Nah, pertama-tama kalau kita melihat tadi arti dari angkatan ini adalah genea atau generasi, ras, suku bangsa, suatu bangsa, masa depan. Jadi Tuhan berbicara kepada suatu bangsa, bukan hanya lingkungan sekitar Israel saat itu, tetapi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berbicara kepada seluruh bangsa di muka bumi tentang masa depan panggilan Tuhan kepada satu angkatan ini. Amin, saudara. Nah, buktinya apa? Kenapa masih ada angkatan ini pada akhir zaman? Itu artinya mereka hidup di dalam kegenapan firman Tuhan. Dan bukan cuma hidup di dalamnya, tetapi mereka adalah bagian dari pelaku di dalam itu, untuk melihat, menyaksikan, melaksanakan firman Tuhan yang dinubuatkan di dalam peristiwa Matius pasal 24 dan Matius pasal 25, saudara. Ya, kita lihat seperti apa Matius 24 itu. Lihat dulu judul perikopnya. Judul perikopnya aja dibaca. Matius pasal 24. Matius pasal 24. Judul perikopnya saja semua. Ayatnya Enggak usah dibaca ayat, hanya judul perikop. Bait Allah akan diruntuhkan. Ya. Terus permulaan penderitaan. Ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya. Udah 25. Matius pasal 25. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan tentang talenta. Penghakiman terakhir. Nah, jadi peristiwa ini, saudara, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Artinya ada di dalam peristiwa akhir zaman, hidup dalam peristiwa kegenapan firman Tuhan. Ditujukan di mana? Kalau kita melihat ada tiga zaman, yaitu zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi di mana? Peristiwa di zaman Allah Roh Kudus, di mana Roh Tuhan dicurahkan di dalam kegenapan Yoel tadi. Dan pada saat Kisah Para Rasul itu juga sebagian besar kitab Yoel ini akan menerima
diterima oleh para rasul. Tetapi belum pada puncaknya. Puncaknya digenapi pada satu angkatan ini yang tidak mengalami kematian sampai Tuhan Yesus datang. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada pemakaian khusus menyelesaikan amanat agung dan juga memenuhi panggilan khusus, yaitu merujuk kepada suatu bangsa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau bertanya siapakah angkatan ini yang dimaksud oleh Tuhan, nah kita buka dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 supaya kita lebih memahami bahwa satu angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, kita lihat dulu 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Begini bunyi firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Satu lagi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, Ya. kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya. Matius pasal 16 ayat 28. Ini yang disebut dengan angkatan ini. Matius 16 ayat 28. Matius 16 ayat ke-28. Begini bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Ini lebih dalam lagi nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi tidak semua yang ada yang mati, tidak semua. Jadi pada satu angkatan ini dipakai oleh Tuhan luar biasa, saudara. Jadi tujuan kenapa tidak mati? Karena menyelesaikan tugas akhir, yaitu amanat agung, menyelesaikan amanat agung. Dan tugas yang paling khusus itu adalah angkatan ini adalah merujuk kepada suatu bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan keputusan Tuhan. Amin. Nah, apakah di zaman kita atau di zaman generasi berikutnya? Saya percaya terjadi itu di zaman kita, saudara. Saya percaya terjadi di zaman kita. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 90, di dalam Mazmur pasal 90, saudara, dikatakan di sana ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Artinya masa satu generasi, masa satu angkatan ini ada sekitar 70 tahun atau ada sampai 80 tahun satu angkatan generasi itu. Dan itu saya percaya berdasarkan firman Tuhan ini akan terjadi di dalam angkatan kita, karena ini puncak zamannya Roh Kudus, puncak di mana Tuhan memberkati melawat umatnya, juga puncak di mana kitab Yoel pasal 2 tadi ayat 28 dan 29 akan dicurahkan. Jadi semua yang termasuk ada tangan, ada mulut, ada hidung, ada kaki dan lain sebagainya pasti saling membutuhkan. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi kesatuan organisme tubuh Kristus yang Isa dan Am. Jadi
berbagai talenta, beda-beda karunia tetapi satu roh akan dipergunakan, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita ini sebagai bayi sucinya, kategori menjadi angkatan ini adalah mengalami kepenuhan roh. Kategori dari angkatan ini adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Masa tidak mengalami kepenuhan roh jika kita sudah dipilih atau kita tidak mengerjakannya? Kalau kita sudah dipilih, maka di dalam Yeskiel mengatakan bahwa aku akan menaruh di dalam hatinya hati yang baru, hati yang taat, dan akan mengikuti segala perintah-perintahku. Amin, saudara. Jadi kalau kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mutlak pasti mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin. Nah, jadi generasi yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang adalah kepada mereka diberikan suatu perintah untuk melaksanakan tugas amanat agung dan juga panggilan khusus. Begitu pula menyaksikan peristiwa-peristiwa kegenapan firman Tuhan yang sudah dikatakan tadi dalam Matius pasal 24 dan 25 itu. Nah, selanjutnya angkatan ini dipakai Tuhan menjelang kedatangannya. Nah, dan secara khusus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu secara umum. Lalu secara khususnya angkatan ini merujuk pada suatu bangsa. Ini kita sudah memahami. Kalau kita mengikuti pengajaran kita Wahyu dan pengajaran Tabernakel, itu merujuk kepada panggilan terhadap bangsa Goyim, yaitu di mana dari bangsa Israel dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di sana, diterima oleh Nabi Yesaya, bahkan menunjuk timur dari bangsa Israel tertuju kepada suatu bangsa yang berlambang burung buas, yaitu burung Garuda, bangsa Indonesia. Itu. Jadi Yesaya menubuatkan di bangsa Israel sana, dan Tuhan tidak menunjukkan itu di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi ditunjukkan di ujung bumi, ujung paling bumi, ujung timur bumi. Nah, di mana itu adalah bangsa Indonesia, saudara. Nah, salah satu yang kita perhatikan, salah satu hamba Tuhan yang memahami pendalaman firman Tuhan, salah satunya adalah seperti Bapak Pendeta Bambang Morsena. Itu mengakui itu bahwa dari Israel sana diterima oleh Nabi Yesaya membuat tentang bangsa Indonesia. Tertuju bangsa Indonesia itu mulai dari Papua. Dan ini telah diungkapkan. Itu bukan cuma dari kita melihat ini, tapi termasuk pakar Alkitab, bahwa Indonesia ini dalam satu angkatan ini akan dipakai oleh Tuhan. Saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan, dan kita itu adalah angkatan yang dimaksud Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat buktinya, itu di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11, bahwa Tuhan memanggil burung buas dari timur dan yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Bukan hanya kalau secara umum tadi orang percaya, setiap orang percaya berhak menerima tugas panggilan mulia menyelesaikan amanat agung. Lalu panggilan yang khusus itu lebih dahsyat lagi dibanding panggilan umumnya. Yaitu apa? Melaksanakan perintah-perintah Tuhan, melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, buktinya selain dari Yesaya pasal 46 ayat 11 bahwa Indonesia adalah terdiri dari suku kaum bangsa dan bahasa di muka bumi, dan buktinya Indonesia ini adalah suku kaum ras yang paling banyak di seluruh muka bumi. Separuh suku kaum bangsa di muka bumi adalah ada di Indonesia, saudara. Dan pulau-pulau, ribuan pulau di Indonesia ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada ribuan pulau. Itu sebagai bukti secara historikal. Nah, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 kita baca dulu. Itu supaya meneguhkan bahwa kita dipakai Tuhan pada angkatan ini. Yesaya pasal 42 Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, Ya. orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara
atau memperdengarkan suara di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumber yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, Segala pulau mengharapkan pengajarannya. beginilah firman Allah Tuhan. Ia menciptakan langit dan membentangkannya. Ia menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayat 6. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. ya terus. Aku ini, Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin, saudara. Nah, lihat ayat pertama itu. Lihat ayat pertama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, itu yang dipegang Tuhan secara khusus. Amin. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-9, saudara, nubuat-nubuat yang dahulu yang diberitahukan kepada para nabi maupun para rasul sudah menjadi kenyataan, digenapi dalam perjanjian baru, dan pada zaman angkatan ini akan digenapi, saudara. Hal-hal yang baru hendak diberitahukan oleh Tuhan. Sebelum hal-hal itu ada yang muncul terjadi, terlebih dahulu diberitahukan kepada kita, yaitu angkatan generasi ini. Amin. Diberitahukan, saudara, sebelum itu terjadi. Kenapa diberitahukan terlebih dahulu? Karena kita adalah pelakunya. Kita ada di dalamnya, kita yang melaksanakannya. Nah, bukti bahwa Indonesia yang dipilih itu di dalam Yesaya 41 ayat 1 dulu sampai ke yang kedua. Yesaya pasal 41 mulai dari ayat yang 1. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Berhenti di situ. Dengarlah aku dengan berdiam diri, artinya dengarkan. Tuhan berbicara. Jangan kemana-mana fokusnya. Tuhan berbicara. Hai pulau-pulau. Itu memang bersifat tersembunyi rahasia, yang bersifat profetik, bersifat nubuat. Dengarlah hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Pulau-pulau di sini itu, pulau-pulau terbanyak ada di negara kita Indonesia, ribuan pulau. Di negara-negara lain hanya sedikit pulau. Yang ada di Indonesia adalah suku kaum bangsa yang paling banyak, ras paling terbanyak di muka bumi. Separuh di muka bumi ada di Indonesia, ras suku kaumnya. Dan kedua, pulau-pulau terbanyak ada di Indonesia. Apakah ini bukan suatu hal yang benar-benar meneguhkan kita, saudara? Pasti ini adalah firman-Nya, dan amin. Dan angkatan ini adalah angkatan hierarki tubuh Kristus yang dipakai pada akhir zaman ini. Nah, selanjutnya, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Yang kedua, siapakah yang menggerakkan dia dari timur? ya, Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, ya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, terus, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu,
dan panennya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ya, cukup sampai di situ. Nah, inilah kedahsyatan yang dipakai Tuhan pada akhir zaman. Kedahsyatan yang dipakai Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, kegenapan demi kegenapan, Tuhan tidak melakukannya terlebih dahulu, tidak melangkahi angkatan ini, tidak melangkahi. Artinya Tuhan berbicara karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak oleh pasal 2 ayat 28 dan 29 tadi. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita adalah sepemikiran dengan Tuhan. Ketika sepemikiran dengan Tuhan, maka diberitahukan suatu rahasia bagi orang luar, perumpamaan dari diberitahukan kepada orang-orang luar. Tapi rahasia itu akan disikapkan bagi kita. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan perintah itu. Amin. Nah, oleh sebab itu, di dalam Amos pasal 3 ayat 7, Tuhan tidak pernah melaksanakan segala sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kalau zaman sekarang adalah kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Dan juga angkatan ini adalah gambaran ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu, terutama dengan jemaat Philadelphia itu. Bukan hanya dipakai sebagai di dalam amanat agung, tetapi dalam melaksanakan segala keputusan Tuhan dijadikan sebagai soko guru di dalam bait suci Allah. Nah, inilah yang hidup sampai Tuhan datang. Di dalam 1 Korintus tadi dikatakan ayat pasal 15 ayat 51, kita semua ini tidak akan mati, tetapi kita itu diubahkan. Kenapa tidak akan mati, saudara? Karena kita bersanding kepada mempelai pria surga. Kita ini adalah jemaat. Kita ini disebut sebagai mempelai perempuan anak domba Allah yang hidup sampai Tuhan datang, bersanding kepada sang kepala, yaitu sang mempelai pria surga, Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah tidak akan mati. Lalu tujuannya apa nanti? Kita terhindar dari segala amukan antikris yang pada puncaknya nanti akan dibawa ke pengungsian 1 masa, 2 masa, dan seterusnya. Artinya 3,5 tahun akan diungsikan, disempurnakan di sana. Nah, ini yang bersifat rahasia-rahasia yang tersembunyi. Lalu pada angkatan ini memang akan diungkapkan. Kalau saya dan saudara dipakai Tuhan pada akhir zaman ini, maka mari saudara kita kerjakan semua itu supaya apa? Kita dikenal oleh Tuhan. Nah, buktinya untuk mengetahui tingkatan dan atau angkatan ini, ciri-cirinya itu yang pertama. Ini setelah kita memahami bahwa ada satu angkatan tidak akan mati sebelum semuanya terjadi, akan dipakai oleh Tuhan. Lalu bagaimana mengetahui bahwa angkatan itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang pertama adalah orang-orang yang keluar dari dunia dengan kekuatan Paskah anak domba Allah yang telah ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 dikatakan di sana, dan Wahyu pasal 14, Ibrani pasal 12. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah orang-orang yang berpegang teguh pada pengajaran firman Allah yang kuat dan dahsyat. Dan ketiga, ciri-ciri angkatan ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan sundal Babel, tetapi murni sama seperti perawan dan mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Lalu berikutnya, ciri-ciri angkatan ini adalah orang-orang yang di dalam mulutnya tidak terdapat dusta, selalu menjaga ucapan dan perkataannya. Ciri-ciri berikutnya adalah orang-orang yang siap masuk pengungsian 3,5 tahun atau 42 bulan, 1260 hari di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10.
Ciri-ciri berikutnya adalah orang-orang yang memahami, yang mengerti, yang berhikmat dan bijaksana, mengerti masa. Jadi kembali di dalam Markus tadi, kembali Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 30 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan tidak pernah melalaikan janji-janjinya. Tuhan menepati janjinya. Semua apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus akan digenapi. Menegaskan kembali perkataan itu. Langit bumi berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin, saudara. Tetapi kalau kita memahami ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yang kita tarik pelajaran dari hari ini adalah kita memahami kronosnya, kronologi kedatangannya, tetapi tentang kairos, waktunya, tanggalnya, jamnya, detiknya, itu memang dirahasiakan, tidak diberitahukan. Tetapi karena kita memahami kronologisnya, kita sebagai pelaku, maka perlu persiapan diri. Perlu persiapan diri. Masakan orang yang mau menikah tidak tahu kapan dia menikah? Masakan orang-orang yang sudah mau dipertunangkan tidak tahu kapan dia dipertunangkan? Masakan orang-orang yang sudah siap menikah lalu membicarakan pernikahannya tidak tahu kapan dia menikah? Tetapi ayat 32 ini tentang hari atau saat, maksud ditunjukkan di sana adalah tentang detik-detik, pukul jam berapa, hari apa. Tetapi peristiwa kita akan mengetahui. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Nah, kalau kita melihat anak dalam maksud ini adalah predikatnya, anak maksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dari jabatannya waktu masih di bumi. Tetapi ketika dia datang dalam jabatannya sebagai mempelai pria surga, dia tahu nggak tanggal waktu kapan dia datang untuk menjemput mempelai perempuannya? Pasti tahu, karena ini jabatannya. Waktu jabatannya di bumi, dia adalah anak manusia atau anak Allah. Tetapi ketika dia datang dari tahtanya, dari sebelah kanan Allah Bapa turun ke bumi, dia mendapatkan jabatan raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Apakah dia tidak tahu kapan dia datang? Kalau dia datang di dalam Amos pasal 37 tadi, tidak melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya, kepada para nabi. Tentu pada angkatan ini, ketika dia datang, karena kita mengalami kepenuhan roh, apakah itu tidak diberitahukan? Ini menjadi tugas bagi kita untuk memahami lebih dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui tayangan YouTube, bahwa kita tarik suatu pelajaran bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman akan digenapi di dalam satu angkatan. Angkatan yang dimaksud adalah angkatan yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada akhir zaman. Pada kuncinya adalah untuk memenuhi panggilan amanat agung dan memenuhi panggilan yang mulia secara khusus untuk melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja bagi kita untuk memberikan pendalaman lebih dalam, lebih lanjut, sehingga kita menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya sebagai penonton, pengikut, tetapi bagian yang ada di dalam hatinya Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan. Bukan hanya sekedar di pintu gerbang hanya percaya tetapi dinyatakan dalam iman sudah selamat, tetapi firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Identitas ada,
menjadi warga kerajaan Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah, lalu menjadi kekasihnya Tuhan. Yang menjadi kekasihnya Tuhan adalah angkatan ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak mengalami kematian secara jasmani maupun secara rohani, tetapi dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya terpanggil dalam rencana khusus ini, mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan tekun dan sabar, sehingga kita memahami dan melaksanakan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami semua pada pagi hari yang indah ini. Dan biarlah Roh-Mu memakai setiap kami, memenuhi hidup kami, sehingga yang sakit pun Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang mengalami permasalahan hidup, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan setiap problem kehidupan. Kami percaya ketika Engkau menetapkan kami, memilih kami, maka tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Karena perkataan Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Oleh sebab itu, kegenapan firman ini, biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Maka kami mau mengatakan, Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Ku datang Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
dalam panggilan kami yang mulia ini. Kami percaya Tuhan dan kami berkuasa memakai kami pada kerjaan ini. Sebab Engkau-Lah yang layak dipuja, layak disembah, layak disanjung, kuserahkan hidupku untuk melayanimu semua, untuk Terima kasih Bapa, kami sepakat menikmati kuasa tubuh dan darah. Berkati kami yang menikmatinya, berkati hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami semua dibebaskan dari segala kutuk, dari segala dosa dihapus, sehingga kami mengalami kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah Tuhan sebagai perjanjian yang baru bagi kami, untuk menghapus segala dosa-dosa kami dan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan juga Engkau memakai kami pada kerjaan ini. Dalam angkatan ini Tuhan mencurahkan Roh-Mu. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita telah diampuni, dihapus dari segala dosa, dan kita mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Mari kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya saat ini dosa-dosa kami telah dihapus. Kutuk-kutuk dari Taman Eden sampai hari ini telah terlepas. Kini kami merasakan kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah kami. Maka angkatan ini adalah angkatan generasi pemenang abadi yang hidup sampai Tuhan datang, yang mengalami mujizat demi mujizat, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan kami dipakai Tuhan menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Pada akhir zaman ini kami berdoa Tuhan, semua persembahan-persembahan yang kami kumpulkan kepada Tuhan akan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami berseru, Tuhan akan memperdengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Engkau Tuhan memberkati kami berlipat-lipat ganda, 50 ganda, 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Tuhan mengembalikannya bagi kehidupan kami. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga kami berdoa saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia dalam rencana Tuhan. Indonesia dipakai oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati di dalamnya. Kami diberkati di dalamnya. Berkat jasmani, berkat rohani akan kami terima mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Seluruh anak-anak sekolah, anak-anak TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi,
diberkati oleh Tuhan. Setiap umat jemaat Tuhan yang menjalankan bisnis usaha diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya saat ini. Kami berdoa buat keluarga kami, bahkan pengembalaan di tempat ini Engkau pakai secara dahsyat dan luar biasa. Teruntuk kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini yang sedang dalam pemulihan di rumah sakit. Engkau berkati, Engkau pulihkan semua sendi-sendi, otot-otot tubuh yang kaku, yang sakit. Tuhan sembuh dalam nama Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, sehat, segar, bugar saat ini di dalam kuasa tubuh dan darah Tuhan, menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Seluruh kami saat ini akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-berkat yang terbaik dari tempat Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan mari kita terima berkat. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dan berkat-berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub akan kita terima saat ini. Berkat-berkat dari bumi, dari samudera yang mengalir dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih, kami aminkan segala berkat ini. Bagi saudara yang percaya kita katakan amin.